Ya, aduh, aku belum punya persiapan nih buat itu lomba. Gimana nih? Udah panik kan sebenarnya. Terus cuman kayak seperti bintang di angkasa, terangi dunia. Waduh, tepuk tangan dulu ya. Aduh, aku boleh nggak? Oh enggak ya. Waduh. Berusaha deh buat menampilkan yang terbaik, tapi jangan menjadi orang lain, jadi tetap menjadi diri sendiri gitu loh kak. Karena menurutku bakat aku kayaknya lebih fokus ke situ. Waduh, passionnya di situ ya. Halo Sobat RRI, jumpa lagi dalam podcast RRI Ternate bersama dengan saya Helda Kamarula. Kali ini kita akan bercerita soal menembus batas cakrawala impian. Dan tentu saja kali ini Kak Helda sudah punya teman yang akan diajak sharing ngobrol-ngobrol untuk kali ini. Dan kita sudah bersama dengan ada Dewantari atau Ewa ya. Halo Ewa. Halo. Ada Cece juga. Halo Cece. Halo. Baik, untuk Sobat RRI, Ewa sama Cece ini adalah juara-juara Movie Kids Voice yang juara kalau Ewa ini di tahun 2024 ya, pada Movie Kids kedua. Iya. Oke, kalau Cece ini pasti baru saja nih ya, soalnya ini baru banget ya. Ini adalah juara juga untuk Movie Kids ketiga tahun 2025 Sobat RRI yang baru saja selesai digelar. Betul ya, Cek ya? Baik. Nah, ini juga pastinya untuk perjalanan prestasi mereka juga akan kita bahas juga dalam baca cerita kita kali ini di podcast RRI Ternate. Mungkin Ewa sama Cece kenalan dulu nih sama Sobat RRI. Kasih tahu nama lengkapnya siapa, kemudian sekarang usianya berapa, kamu sekolah di mana, kelas berapa sekarang? Dari Ewa dulu deh. Oke, halo Sobat RRI, nama saya Dewantari Wadania Triprawira. Biasa dipanggil Ewa. Umur saya 12 tahun, sekarang saya duduk di bangku SMP, tepatnya di SMP 1 Kota Ternate. Baik, kalau Cece? Halo Sobat RRI, dan aku Kristina Kurniawan. Bikin kaget loh ini kakak-kakak ini ya. Sekarang umur aku 10 tahun, aku sekolah di SD Katolik Santa Trisha Kota Ternate, dan aku kelas 4. Kelas 4 Iya. ya. Berarti kamu nih paling muda ya pada Movie Kids kemarin kayaknya ya. Baik. Nah, ini sudah kenalan sama namanya ya. Nama lengkapnya Ewa, kemudian Cece. Nah, kalau kita bicara soal nyanyi, kalian kan pastinya punya prestasi di dunia nyanyi, apalagi juara Movie Kids ya. Iya. Nah, ini kalau dari Ewa sendiri, sejak kapan kamu suka nyanyi? Kalau dari Ewa sendiri, Ewa mulai menyukai dunia musik itu kalau nggak salah pada saat umur 4 tahun. 4 tahun? Iya. Itu sudah bisa nyanyi apa baru denger musik aja? Itu kayak udah mulai datang, terus kayak isi-isi di acara-acara gitu kan. Nah, cuman kayak latihannya itu nggak efektif. Jadi waktu itu kebetulan juga Ewa masih fokusnya tuh di dalam dunia model kan. Jadi latihan nyanyinya tuh kurang efektif. Berarti ini hanya sembari di usia 4 tahun itu ya, lebih fokus ke modeling ya pada saat itu ya. Kalau Cece sendiri? Kalau aku suka nyanyi dari umur 2 tahun, tapi kalau udah mulai hafal-hafal lagu itu dari umur 5 tahun. Waduh, hebat sekali ya. Nah, ini kalau misalnya kamu nih ya, kan dari usia ada 4 tahun, Cece dari 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, ini kamu ingat nggak lagu pertama yang kamu nyanyiin di usia itu? Ewa? Kalau Ewa sih waktu itu kalau nggak salah yang judulnya tuh Dia, lagunya Anji ya. Kenji ya? Anji. Ya itu Ewa nyanyinya tuh kalau nggak salah di Hut Brimob. Masih ingat tahun berapa itu? Aduh, agak lupa. Berarti itu di event Brimob ya? Iya. Hari ulang tahunnya Brimob mungkin ya? benar. Baik, kalau Cece? Kalau aku lagu pertama yang dihafal itu Balonku Ada 5. Aduh. Terus? Baru abis itu ABCD, baru yang lain-lainnya. Berarti dari lagu anak-anak ya? Iya, dari lagu anak-anak dulu. Baik. Kemudian juga kalau misalnya kamu nih ya,
ini kan juara di Movie Kids Voice ya. Nah, Iya. kalau misalnya prestasi lain selain di movie sendiri apa, Ewa? Ewa kebetulan Ewa juga eh, Ewa waktu itu Ewa sebelum ke dalam dunia musik, Ewa ke dunia model dulu yang tadi Ewa bilang. Kalau di model kamu dari umur berapa? Ewa agak lupa. Cuman waktu itu kalau nggak salah Ewa masuk dunia model itu 2017 deh kalau nggak salah. Itu sudah SD atau masih TK? Udah deh kayaknya. Ya udah udah deh SD kayaknya. ya? Kayaknya kalau nggak salah. Aku lupa. Itu pertama event apa waktu model sendiri? Apa ya waktu itu? Pesona Batik Nusantara kalau nggak salah. Iya, Pesona Batik Nusantara. Kalau nggak salah. Kemudian kalau modeling apa lagi selain nyanyi ya? Selain nyanyi, selain modeling itu, Ewa sempat ke dalam dunia tari juga. Tari? Waduh, ini banyak Masuk prestasi sanggar ya. juga. Masuk sanggar apa? Pak? Sanggar Gendang Gamalama. Gendang Gamalama. Ini masih Iya. masih jalan? Masih. Waduh, luar Cuman biasa. untuk sekarang itu ada istirahat karena fokus sama dunia musik dulu. Oh, berarti satu-satu ya, Iya. fokus dulu sekarang musik gitu ya. Iya. Baik, kalau Cece sendiri selain Kalau nyanyi, aku selain nyanyi ngedance sih. Iya. pernah ikut juga lomba-lomba? Juara berapa saat itu, Cece? Kalau lomba nggak ada, tapi pernah ikut. Waktu itu dipilih sekolah buat ngedance gitu. Iya. Itu Buat kamu kelas berapa? TK. TK. Aduh, luar biasa. Selain itu apa lagi? Itu aja. Itu aja. Iya. Nah, ini kalau sekarang kan fokus nyanyi nih. Selain itu mau prestasi di bidang apa lagi? Olahraga mungkin, Ewa? Kayaknya Ewa pengen coba fokus dulu di dalam dunia musik, dunia tari sama dunia model dulu. Tiga itu Tiga nanti ini. nanti kalau misalnya udah menguasai ketiganya baru coba lagi hal yang baru. Yang baru. Iya. Jadi coba semuanya. Berarti punya plannya, rencana Iya, tersusun rapi ya. rencananya. Baik. Kalau Cece Kalau aku kayaknya fokus ke nyanyi dulu deh. betul-betul nyanyi ya. Iya, betul-betul nyanyi dulu. Baik. Nah, kalau gitu kita lihat dulu nih sebelum kita masuk tentang Movie Kids Voice ya. Ini ada beberapa tayangan foto nih. Kita lihat dulu. Nah, ini siapa nih? Ini Ewa pastinya ya. Iya. Ini masih ingat nggak ini nyanyi lagu apa? Waktu itu Ewa nyanyi Sio Mama. Sio Mama. Iya. Ini pada saat babak final atau Bukan, itu Penyisihan ya? Penyisihan, iya Oh, oh. benar. baik Penyisihan. lagu ini Ewa juga. Iya, itu Ewa juga. Itu pas di grand final. Nah, itu kalau grand final kan kita bawa lagu wajib sama Lagu pilihan Iya, ya? lagu pilihan. Itu kamu lagu wajibnya lagu apa? Lagu wajib waktu itu lukisan Indonesia kalau nggak salah. Iya, lukisan Lukisan Indonesia. Terus lagu pilihannya A Million Dreams. Nyanyi dong dikit dong. Boleh. Ya udah kita dengerin deh, nyanyi dulu deh. Yang mana nih, lagu pilihan apa lagu wajibnya? Yang mana ya? Yang mana ya? Lagu- Kalau kita maunya dua-duanya loh. Boleh. Cuma Pilih satu deh. gimana kalau A Million Dreams? Boleh. Iya, Iya. soalnya Ewa pengen di luar sana tuh mereka bisa menggapai mimpi mereka. Jadi mereka nggak takut akan kegagalan yang akan mereka hadapi gitu. Jadi mereka meraih mimpi mereka tanpa harus takut dengan kegagalan yang Betul. mungkin nanti akan datang. Aduh, kalau ini Kak Elda setuju ya. Iya. Ya sudah deh, sedikit Okay, aja. okay. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Waduh, tepuk tangan dulu ya. Kakak-kakaknya pada terpaku semua ya. Coba kita lihat lagi nih, ini foto siapa berikutnya. Waduh, Cece kayaknya nih ya. Siapa nih? Ini pada saat apa? Final, Ce? Iya, final. Ini kamu nyanyi lagu apa? Lagu Into the Unknown. Mm-mm. Lagu Elsa Frozen. Waduh.
Ini juga ada lagu wajib sama lagu pilihan juga ya? Iya, ada. Kamu lagu wajibnya? Aku lagu wajibnya Janji Untuk Mimpi, pilihannya dan tadi lagu yang pilihannya Itu Dia Now. yang Frozen tadi ya, soundtracknya Frozen. Oke, ada lagi, kita lihat lagi foto siapa berikutnya. Wah. Ini kamu sama mama papa, Iya. sama adek. Sama adek. Aduh, seneng nggak? Seneng banget. Kalau tadi kita sudah lihat ya, Ewa nyanyi. Cece deh kasih sedikit suaranya nih. Mau lagu apa, Cek? Janji Untuk Mimpi aja Boleh. ya. Wahai mimpi, dengarkanlah ku berjanji, suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Wahai mimpi, kan ku jaga dalam hati, ku percayakan langkahku kepadamu, kan ada saatnya ku bersinar terang seperti bintang di angkasa, terangi dunia. Waduh, tepuk tangan dulu ya. Aduh, aku boleh nggak? Oh enggak ya. Aduh, ada lagi? Sudah ya? Oke, sudah. Tadi kita sudah lihat nih foto-fotonya dari Ewa sama Cece, luar biasa. Kayak udah seneng loh ketemu kalian siang hari ini nih ya. Ya udah, kita ngomongin soal movie Kids Voice ya. Nah ini kalau pas yang season 1 kamu ikut, Ewa? Ikut. Iya. Itu dapat juara berapa? Itu juara 3. Juara 3. Baru juara 3. di season kedua Season kamu 2, juara 1 ya? Iya, alhamdulillah. Tahunya dari mana waktu itu? Waktu itu tahunya itu kan aku kalau mau ikut lomba kan pasti kayak cari-cari informasi dulu kan. Biasanya di mana? Sosmed atau dari Iya, teman? di sosmed. Kalau waktu itu sih dapat informasinya tuh dari kakak, tapi dapat juga dari sosmed. Jadi Itu tuh yang season satunya? Iya, season 1. Nah, waktu itu kebetulan kan kakak aku panitia kan di movie. Iya, jadi dia yang menawarkan gitu. Ada lomba movie Kids Voice nih, mau ikut nggak gitu. Terus aku bilang, coba gitu. Pengen mencoba hal baru. Kebetulan itu juga kayak pertama kalinya juga sih ikut lomba nyanyi. Pertama kali? Pertama kali. Jadi ya mau mencoba hal-hal baru aja gitu. Baik, Cece tahu dari mana waktu itu? Ini yang season 3 ini baru pertama atau yang kedua? Cece juga Yang sudah kedua. udah pernah ikut juga? Udah pernah, Itu season 1. dapat? Belum. Oh, season 1 juga? Iya. Wah, luar biasa. 1 dapat juara atau Belum Yang dapat. kedua? Yang kedua aku nggak ikut. Nggak ikut, Iya. berarti yang ketiga ya? Yang ketiga. Tahu dari mana itu informasinya? Kalau yang pertama tuh aku udah ingat, tapi yang ketiga aku dapat dari sosmed sama sekolah. Sosmed ya. Nah ini tahunya dari informasi, ada dari saudara, dari sosmed juga. Yang suruh daftar pertama siapa? Kemauan sendiri atau mama papa? Ewa? Kalau Ewa itu jadi pertama itu kan Bunda cuman sekedar menawarkan juga, mau nggak mencoba hal baru gitu dalam dunia musik. Terus kayak penasaran juga, karena yang Ewa pernah tanamkan dalam diri Ewa itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak akan coba. Iya nggak? Iya betul. Iya kan? Iya banget Jadi itu. iya, jadi Ewa mencoba hal baru gitu. Jadi Ewa waktu itu kemauan diri sendiri juga sih. Nah kalau dari papa mama atau keluarga di rumah, yang paling pertama kamu tahu itu kamu punya bakat nyanyi siapa? Bunda sih ya. kayaknya. Pendorong utama Iya. ya. Baik. Nah kalau dari Cece, siapa yang suruh daftar? Kamu sendiri yang mau atau dari mama atau papa gitu? Jadi waktu itu kan mama papa lihat di sosial media. Terus waktu itu udah mau daftar, tapi dari sekolah juga suruh daftar, jadi aku ikut dari sekolah. Kamu gitu. dari sekolah, baik. Nah kalau dari orang tua kamu, papa, mama, atau mungkin keluarga yang pertama tahu, wah Cece ini punya bakat nyanyi nih, siapa? Mama. Mama ya, wah, sama ya, sama si Ewa nih, baik. Nah kalau Ewa atau Cece perjalanan nih ngikut movie ya, dari pertama pastinya daftar dulu nih. Bisa diceritain dulu daftarnya gimana, pada saat ikut kompetisinya bagaimana, mungkin bisa ceritain Ewa. Oke, kalau waktu itu
untuk daftarnya Ewa kurang tahu ya caranya gimana. Soalnya yang daftar bukan Didaftarin Ewa. gitu ya? Iya, Ah, didaftarin. baik. Jadi Ewa tinggal ikut Tahu-tahu aja. udah kamu ikut penyisian Iya. gitu ya. Terus kalau kebetulan yang kemarin yang season 2 itu pas didaftarinnya itu kan kebetulan aku baru selesai ikut lomba kan FTBN di Iya. Jakarta. Jadi pas sampai sini itu ternyata sekolah udah terlanjur daftarin. Oh berarti kamu juga perwakilan dari sekolah gitu Iya. ya? Jadi kayak aduh aku belum punya persiapan nih buat ikut lomba, gimana nih? Udah panik kan sebenarnya. Terus cuman kayak yaudah deh ikut aja. Ikut aja gitu ya. Tapi ikut. yakin dong ya pastinya ya. Iya, kan kunci utama itu kalau mau sukses harus yakin sama kemampuan diri sendiri Iya. kan. Kalau kita yakin pasti kita akan usaha yang Iya, betul-betul ya. Benar banget. Baik. Nah kalau dari Cece bagaimana? Kalau prosesnya itu pertama didaftarin. Ya. Dari sekolah juga tadi ya? Iya, dari sekolah juga, terus latihan-latihan juga, baru sediain baju pastinya. Baik, persiapan memang ya. Iya. Nah pada saat di kompetisi movie, kalau dari Ewa ada nggak pada saat itu, pada saat kamu lolos babak penyisihan sampai ke babak semifinal, ada saingan kamu nggak saat itu yang paling berat gitu, yang kamu rasa kayaknya, waduh ini saingan aku banget nih? Siapa kira-kira? Sebenarnya, siapa ya? Ewa Ada berapa orang deh pada saat itu, pada saat setelah babak penyisihan nih? ada 15 orang. 15 orang ya. Baik. Untuk season 1 atau season 2 mohon maaf. Season 1 deh. Season 1? Ah. Season 1 itu kayaknya ini Bilbina namanya. Oh, dia yang juara saat itu. Iya, dia yang juara 1 waktu itu. Kalau di season 2? Season 2 itu siapa ya? Ada berapa orang deh saat ada itu? 15 juga. Ada 15 dari 15 yang lolos itu ya? Iya, Oke. benar banget. Kemudian kalau Cece sendiri bagaimana, Ce? Kalau aku ya yang masuk final sih, itu berat banget emang. Mm-mm. Cuman nggak tahu juga sih. Ada berapa orang Cece Iya. ngerasa kayak, wah ini kayaknya saingan aku nih, aku harus benar-benar berusaha nih. Aska, sama suara dia juga nyampe. Oh Iya. gitu ya. Oh. Sama Ratu. Aska sama Ratu. Mereka ini juara berapa kemarin? Aska Juara 4 ya. Ratu 5. 5 ya? Iya. Baik. Sekarang kita bicara soal momen paling berkesan pada saat kamu ikutan Movie Kids Voice, Ewa. Momen paling berkesan menurut Ewa itu pas itu waktu ini sih, waktu season 1 sih sebenarnya. Season 1 Iya. ya? Apa itu momennya? Jadi waktu itu momen paling berkesan buat Ewa itu ketika Ewa ngelihat teman-temannya Ewa nih. Mm. Nah, mereka tuh punya semangat dan tekad yang kuat banget gitu. Jadi mereka semangat banget buat hafalin lagu, terus pokoknya mereka effort banget, terus kayak dari situ ya kayak rasanya tuh diberi motivasi tapi bukan lewat kata. Jadi kayak lihat secara langsung lihat gitu. sendiri Iya, gitu ya? lihat secara langsung. Nah, jadi itu yang bikin semangat sih sebenarnya. Berarti dari mereka kamu juga ngerasa kayak termotivasi gitu Iya, ya? benar banget. Baik. Kalau Cece gimana momennya? Kalau aku yang momen yang paling berkesan itu pas kita latihan bareng, koreografi, latihan vokal juga, terus ngomong-ngomong sama kakak-kakaknya. Itu latihannya pas mau masuk ke final? Iya, pas mau masuk ke final. Itu berapa lama latihannya? Kayaknya hampir seminggu itu. Selain itu apa lagi momennya? Pas kita di backstage, kita seru-seruan sambil hafal lirik, kadang juga suka bercanda. Tapi pernah nggak kalian tuh ngerasa kayak, wah ini kayak saingan, tapi kita harus sama-sama dan harus juga memberikan yang terbaik. Ini bagaimana nih? Cece mungkin? Kak Elda ke Cece dulu deh. Pernah sih. Sama teman-teman aku gitu. Kan saingannya, tapi kita harus tetap bareng gitu. Pernah ada rasa minder nggak pada saat kamu tampil di final kemarin? Minder kayaknya nggak ada deh. Nggak ya? Wah, pantes kalau juara nih ya. Kalau Ewa sendiri? Kalau Ewa sendiri, sebenarnya Ewa
Ewa juga, Ewa sebenarnya kalau kita kalau Ewa ya, itu kan kita setiap udah selesai menampilkan nih, pasti menurut kita tuh kayak nggak akan pernah cukup. Jadi kayak rasanya tuh kayak, ih bisa ulang gak sih? Kenapa tadi nggak gini ya? Iya, gitu ya. kenapa tadi nggak gini ya? Gitu. Tapi ternyata itu semua salah. Ternyata apa yang sudah kita tampilkan itulah yang itu terbaik. memang yang terbaik Iya, ya. benar. Oke, baik. Nah, tadi udah kesan-kesannya selama mengikuti Movie Kids Voice. Nah, tadi kan kata Ewa, ini kan tiba-tiba nih pada saat kamu pulang lomba lagi tiba-tiba sudah didaftarkan. Iya. Nah, ini kalau latihannya sendiri berapa lama nih? Untuk latihannya itu Kak, aku nggak dikasih waktu yang lama sih. Jadi waktu itu cuma 1 hari aja. 1 hari itu sudah langsung masuk ke lomba besoknya. Iya, besoknya langsung ke lomba, terus itu juga bertabrakan sama ujian nasional, Kak. Waduh, Iya. berarti gimana ngebagi waktunya Jadi nih? aku juga sebenarnya di situ, aduh aku udah bingung banget nih, aku udah stres Mau banget ikut atau enggak nih ya, mau ujian soalnya ya. Kalau nggak ikut udah didaftarin. Terus kalau mau ikut ini ujian nanti gimana? Kan bingung sendiri juga kan, tapi Ngakalinnya gimana? ngakalinnya itu aku nggak ikut ujian 1 hari. Ini bocoran ternyata ya. Tapi ini kan ada dispensasi dari sekolah ya. Iya, Soalnya kamu kan bawa perwakilan juga ya Iya, dari sekolah ya. benar. Baik, persiapannya 1 hari kalau Ewa. Cece, Kalau persiapannya aku sekitar gimana? sampai 2 sampai 3 hari. 2 sampai Iya. 3 hari Karena sebelum persiapannya. lomba tuh kita udah dibilang kayak kamu nanti ikut lomba ini ya, ini ya. Jadi latihan di sekolah sama teman-teman juga. Tapi kalau di rumah kamu juga latihan nggak? Iya. Latihan juga. Diajarin siapa? Papa atau mama? Atau Mama, ada guru? papa. Mama papa. Mama papa bisa nyanyi juga? Bisa. Yang paling jago nyanyi siapa? Mama apa papa? Eh, Kak Elda tanya mama papa nih ya. Baik. Kalau menurut Cece sendiri siapa yang jago nyanyi? Kamu ngebawa bakat nyanyinya dari papa apa dari mama? kalau nyanyi itu yang paling sering aku lihat nyanyi itu mama deh. Mama ya. Berarti kamu turunannya bakat nyanyinya dari mama gitu ya? Belum tahu juga. Belum tahu. Ada gimana nih, Ma? Kalau papa sendiri? Papa ajarin cara latihan vokalnya. Vokalnya. Sama penyebutan gitu. Baik. Kalau Ewa, mama papa juga suka nyanyi? Iya, suka. Yang bakat nyanyinya lebih dominan mama apa papa? Mama. Bunda ya. Iya, Tadi manggilnya bunda. bunda ya. Bunda ya. Iya, bunda. Baik. Nah, kalau misalnya kalian latihan nyanyi ya, ada susah-susahnya, ada gampang-gampangnya juga ya. Iya, Kalau pasti. pasti ya. Kamu susahnya di mana pada saat latihan nyanyi? Susahnya tuh kadang suka tiba-tiba sakit gitu. Sakitnya suaranya atau gimana? Kayak flu, terus kan kayak nggak bisa kontrol nanti fals gitu. Iya. Baik itu ya, kalau lagi Iya, flu ya susahnya ya. Kalau dari Ewa? Kalau dari Ewa kayaknya sama deh. Sama ya? Iya, soalnya Ewa setiap kalau mau ikut lomba atau mau isi acara gitu, itu pasti selalu batuk, selalu flu. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Enggak. Nah ini kalau pada saat latihan kalian dalam kondisi flu itu gimana, Ewa? Kalau Ewa selagi itu nggak parah-parah banget, masih aman-aman aja sih. Aman-aman saja. Iya, aman-aman aja. Mungkin ada trik biar suaranya juga tidak terganggu pada saat flu. Kalau trik dari Ewa ya, itu kalau misalnya kan Ewa lebih seringnya tuh batuk, batuk. Jadi kalau misalnya udah batuk nih Kak, itu usahakan makan juga jangan terlalu yang berminyak gitu. Kalau perlu nggak usah, hindarin aja. Itu pada kondisi lagi batuk ya? Iya, batuk. Terus nyanyi itu kita jangan terlalu yang kayak mengeluarkan seluruh effort buat nada ini nih, ya itu jangan, karena kayak itu malah bikin kondisi kita tuh jadi makin parah Kak. Takutnya suaranya juga bakalan hilang ya? Jadinya bakal hilang gitu kan. Baik. Ada minuman khusus yang disediakan sama Bunda Enggak. biasanya? Cece gimana? Kalau aku sama kayak Kak Ewa tadi, nggak boleh makan bergoreng, nggak boleh makan yang es gitu kan, dibatasi ya, nanti tambah sakit parah ya.
Kalau aku minuman tuh biasanya minum jeruk nipis sih. Jeruk nipis hangat. Itu selalu disediain pada saat kamu lomba atau memang hari-hari kamu juga minum jeruk nipis? Kalau flu atau batuk tuh lebih sering sih disediain. Diain ya. Ini pastinya kalau persiapan mau ikut lomba pasti mama sama bunda siapin yang terbaik pastinya ya. Iya pasti. Baik. Nah ini kalau misalnya kalian naik ke panggung misalnya dalam suatu event sendiri, pernah ngerasa grogi atau gugup gitu nggak? Pernah sih. Pernah. Cece juga. Iya pernah. Gimana ngatasinnya? Cece dulu deh. Kayak terus doa. Doa. Oh, berarti ngatur pernapasan apa cuma Ngatur nafas dulu. Ya baru aku doa, baru naik ke panggung biar nggak deg-degan banget gitu. berarti doa memang salah satu mujarab ya pada saat kita mau naik ke panggung ya, Cek ya. Ewa gimana? Kalau Ewa berdoa juga. Ewa berdoa juga kan. Jadi berdoa, ya Tuhan semoga ini nggak crack di atas panggung gitu. Tapi kalau misalnya Kak Helda nih, kalau mau ya, kalau kita ikut kompetisi ya misalnya gitu ya. Om Ijar kayak nggak ikhlas banget gitu ya. Nah itu kan biasanya tuh mungkin ada kebanyakan orang pada saat kita mau naik ada yang kebelet pipis ya. Kalian ngerasain hal itu atau enggak? Ngerasain. Ngerasain juga ya. Tadi aja sebelum mulai aku harus ke WC dulu. Tadi, waduh, berarti rata-rata sama juga Iya, ya. harus Mungkin prepare dulu. Prepare dulu ya. Bahkan dalam hal mau kebelet pipis gitu ya. Baik, nah itu dia ya. Tapi pada saat kita tampil gitu ya, apa sih yang ada di pikiran Cece ataupun Ewa gitu? Aku tuh mikir orang-orang nih dengar aku salah nggak ya gitu. Kayak aku betul gak ya gitu. Kalau Ewa sendiri? Kalau Ewa sendiri itu kalau ini lebih ke selesai tampil sih sebenarnya Kak. Setelah selesai ya. Setelah selesai tampil. Nah itu aku mikirnya kayak ini tadi aku udah menampilkan yang terbaik belum ya? Gitu. Jadi Berarti kayak masih overthinking sendiri gitu. Ada ragu juga nih ya. Udah jadi bener agak ragu nggak nih ya? Udah ada salah lirik nggak ya tadi ya? Apa tadi salah nada? Gitu. Jadi kayak muncul pertanyaan gitu dalam pikiran Kak. Tapi pernah kejadian nggak kalian pada saat di atas panggung nyanyi lupa lirik, lupa nada? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah ya. Barang kadang-kadang juga yang nyanyi juga biasanya karena saking groginya dia juga kadang-kadang lupa lirik. Banyak ya yang lupa Kalau aku lirik ya ya. kalau tiba-tiba lupa lirik aku improv aja. Improv aja. Waduh, itu cara jitu kamu gitu ya. Iya, tapi syukurnya belum sih. Belum ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Iya. Karena kalau misalnya dalam kompetisi kan lupa lirik tuh fatal banget ya. Iya benar banget. Untuk seorang penyanyi tuh kan fatal banget ya. Iya. Baik, ada yang mau disampaikan buat teman-teman lain mungkin pada saat naik biar kita nggak lupa lirik, nggak lupa nada tuh gimana? Kalau Cece tadi kan improv, selain improv apa lagi Ce? Tetap doa gitu. Itu yang paling utama ya. Iya. Ewa ada yang mau disampaikan juga biar teman-teman yang lain juga pada saat tampil juga jangan sampai grogi, sampai lupa lirik gitu. Kalau Ewa ya itu berdoa, terus kita juga berusaha deh buat menampilkan yang terbaik, tapi jangan menjadi orang lain, jadi tetap menjadi diri sendiri gitu loh Kak. Tetap versinya kamu gitu ya. Iya, karena aku tuh banyak banget Kak ketemu sama teman-teman model aku, teman-teman nyanyi, pokoknya teman-teman aku deh gitu. Iya, pada ajang-ajang juga Iya, pastinya pada ya, ajang-ajang. kompetisi juga. Nah itu mereka tuh banyak yang menjadi orang lain cuman buat ikut lomba Kak. Aku sampai kayak ih ngapain, kenapa? Berarti dia niru penyanyinya gitu, langsung gitu ya meniru. Jadi aku juga ngerasa kayak gimana ya Kak, kayak aku merasa dia membawa lagu ini tuh penuh gimana ya, dia nggak dengan hati gitu. Jadi dia kayak bawa lagunya juga takut-takut, ini kalau misalnya improvnya nggak sesuai sama penyanyinya gimana ya? Iya. Baik, Cece pernah nggak kasusnya sama kayak Kak Ewa sendiri? Nemu teman-teman kamu yang juga nyanyinya bukan versinya mereka gitu? Kadang yang sampai maksa banget gitu, pengen begini padahal belum bisa gitu. Tapi kita lebih baik bawa ke ini ya, sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Benar banget. Baik, kita bicara soal penyanyi favorit sekarang ya. Penyanyi favoritnya Ewa siapa? Penyanyi favoritnya Ewa, Lyodra. Lyodra ya. Sama lagi ya. Sama kita. Kak Helda juga sama loh Lyodra ya. Kayaknya kita sama deh kali ini ya.
Berasa banyak kesamaan ya. Waduh. Kalau Liodra kamu suka lagu yang mana? Aku suka lagunya yang tak dianggap. Tadi anggap, Iya. bukan berarti kamu nggak dianggap ya? Enggak. Kenapa kamu suka lagu itu? Aku suka karena nadanya, terus musiknya juga bagus banget Kak. Aku suka banget. Kalau gitu nyanyi dikit deh. Aku nggak hafal. Nggak hafal? Waduh, yang hafal yang mana? Apa ya? Apa? Kamu tahu nggak? Yang mana? Coba deh berdua nih. Kak Elda pengen dengar. Kan sama-sama kita suka Liodra kan? Kira-kira lagu yang mana? Ya. Yang mana ya? Yang Angin Sampaikan Rindu, kalian tahu nggak liriknya? Dikit aja. Angin sampaikan rindu. Tadi aku kayak berasa jadi penyanyi juga ya. Tahu nggak kalian? Katanya suka Liodra. Yang mana? Cece taunya yang mana? Sang Dewi tapi Iya, ya. Sang Dewi ya, versinya Liodra gitu ya, bukan versinya Titi DJ ya. Ya Enggak. udah. Cece langsung enggak, kayaknya bukan zaman aku gitu ya. Bukan zaman kayak Helda juga kalau yang Titi DJ. Aku masih agak sedikit muda gitu. Titi DJ siapa Kak? Itu penyanyi senior Cece, ya ampun. Ya udah deh, kalian duet deh. Kak Helda pengen dengar nih, Sang Dewi ya. Yang mana? Ayo. Ayo. Aduh, ini penyanyi banget memang ya. Oke. Kak Helda hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titik sang dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang Dewi. Yeay. Aduh, aku mau nambah tadi suara 3, cuma aku takut nantinya ya. Bahkan merusak suara kalian. Tapi luar biasa memang ya. Suaranya juga dibagi-bagi loh, padahal ini tiba-tiba loh ya. Terima kasih banyak ya. Baik, kita lanjut lagi. Kalau tadi penyanyinya sudah nih ya. Kamu sukanya Liodra. Ini kan sementara kalian nih kan nyanyi ya. Sampai besar juga cita-citanya mau jadi penyanyi atau punya cita-cita lain? Iya, aku itu Iya. aja sih. Kamu udah mantap nih penyanyi. Mantap banget Karena nih. menurutku bakat aku kayaknya lebih fokus ke situ deh. Waduh, passionnya di situ ya. Kalau Ewa memang nyanyi juga atau ada kamu mau ngejar cita-cita yang lain juga sambil nyanyi, tetapnya jalan Ya, nyanyi. aku kayaknya aku pengen jadi dokter deh, dokter umum. Dokter umum. Iya. Berarti aku nanti berapa tahun ke depan bisa ketemu dokter Ewa gitu ya. Boleh dong. Amin. Kamu bener nih, nyanyi aja nih. Iya. Nyanyi aja. Bener nih ya. Betul. Mantep banget ya. Nih tadi kalau udah penyanyi, kalian punya angan-angan pengen duet sama siapa? Selain penyanyi kalian ya, Liodra ya. Sama siapa? Ziva. Ziva. Kamu? Queen Salman sama kayaknya kalau bisa. Bisa kok, nanti Kak Hilda usahain ya. Sama siapa? Kalau bisa aku mau sama Celine Dion. Celine Dion. Tapi kalau kamu udah agak gede, tapi dia udah makin tua dong. Oh, Mungkin iya. ada penerusnya kali ya. Tapi kamu juga suka Celine Dion gitu ya? Suka. Suka. Kamu suka lagunya yang mana? Oh, suka yang lagu Titanic ya kalau nggak salah. Oke. Baik, cita-citanya masih jadi penyanyi ya. Kamu masih punya mimpi di mana lagi? Panggung apa lagi yang pengen kamu capai? Cece. Indonesia Idol. Aduh, amin ya. Kayak udah doain dari sekarang. Baik. Ewa? Indonesia Idol. Indonesia Idol ya. Waduh, kita sapa loh ya. Aduh, Kak Hilda doain deh semua cita-cita kalian dicapai ya. Amin, 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 amin.
Oke, sekarang kita lanjut lagi baca cerita kita di podcastnya RRI Ternate nih. Nah, ini kalian sebagai penyanyi juga juara dari Movie Kids Voice ya. Ini apa nih yang mau kalian sampaikan buat teman-teman nih? Apalagi juga buat teman-teman yang suka nyanyi juga nih. Apa yang mau disampaikan? Cece dulu deh. Kata motivasi ya atau? Boleh. Siapa tahu aku juga termotivasi gitu ya. Tetap semangat dan jangan pernah takut untuk menggapai mimpi setinggi cakrawala impian. Baik, tepuk tangan dulu kakak-kakak ya. Aku mau menggapai cakrawala tapi kayaknya usia aku udah nggak mampu gitu ya. Ewa dari tadi ketahuin Kak Helda mulu ya. Oke, kamu Ewa, apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Oke, kalau aku Mm-mm. aku pengen bilang sama teman-teman semua, kalau punya mimpi itu gapailah setinggi mungkin, karena mimpi itu gratis. Jadi kita mau bermimpi setinggi mungkin itu nggak perlu dibayar, nggak perlu bayar 1.000, 100.000 pun nggak perlu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan sepeser pun, cuman buat bermimpi doang. Nah, tapi kalau boleh mengusahakan bagaimana sampai kita bisa meraih mimpi itu dengan cara kita sendiri dan tetap menjadi diri kita sendiri. Gitu Oke, sih. baik. Tapi Kak Helda mimpi-mimpi doang nih, nggak bisa dibikin kenyataan gitu ya. Terbatas soalnya nggak bisa nyanyi ya. Baik nih ya. Tapi mungkin ada yang disampaikan juga nih buat teman-teman ya, yang nantinya juga kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan gitu, apa yang harus kita siapkan? Persiapkan diri kita dulu ya, Ya, untuk menghadapi perlombaan. Ewa? Kalau Ewa persiapkan ini sih. Jadi kalau misalnya kita kan mengikuti sebuah perlombaan itu, kita nggak cari menang, kita nggak cari pialanya, kita nggak cari piagam, tapi kita itu harus mencari apa ya namanya, pengalaman. Kita mencari pengalaman dalam perlombaan itu. Jadi dimana nanti ketika kita nanti sudah, kalau misalnya nanti kita tidak menggapai kayaknya aku mengikuti lomba ini buat aku jadi juara deh. Nah, nanti kalau misalnya kita Nggak dapat juara? kita nggak dapat juara, Sedih kan dong, ya? kecewa sendiri. Betul. Kalau kita udah kecewa, kita bakal kayak udahlah, Nggak usah mau ikut lagi, Iya, takut aku nggak udah dapat mau juara lagi iya, kan. gitu. Baik. Gitu sih. Yang penting kita ikut aja dulu ya, ngeluarin bakat kita iya, gitu kan. cobain aja terus gitu. Jadi semangat terus, jangan cepet menyerah. Siapa tahu hari ini menyerah, kedepannya kita bisa berhasil. Betul, itu kamu banget kayaknya ya. Season 1 Iya. enggak, season 2 ternyata juaranya memang di season 2 ya. Sama kayak si Cece juga nih. Cece, apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Yang penting terus berjuang ya, tetap berdoa, ya itu. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Waduh, ini jelas banget ya. Baik, yang terakhir boleh dong ya, kalian nyanyiin lagu kemenangan kalian. Kita ke Ewa dulu deh. Oke. Oke, silakan. Ku tuliskan sebuah cerita tentang mimpi-mimpiku, walau ku tahu ini berat, namun ku menerima segalanya. Ku percaya semesta akan selalu bersamaku. Berlarilah sekuatnya, sekencang-kencangnya, sampai meraih cita tinggikanlah mimpi-mimpimu sampai menembus batasnya. Yeay, tepuk tangan. Luar biasa. Cece nggak grogi kan? Enggak ya. Lagu kemenangan kamu? Aku belum tahu, soalnya belum rilis Belum. lagunya. Oh iya, nanti single ya dalam tahapan ya. Oh iya. Kalau gitu lagu yang kemarin deh, pas final deh.
Yang mana dulu nih? Tadi kan kamu nyanyi yang mana? Janji untuk mimpi. Janji untuk mimpi. Berarti yang soundtracknya ini Frozen ya? Boleh. Boleh, waduh. I can hear you, but I want some of your trouble. Feel understand. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whisper, which I wish would go away. You're not a voice. You're just a ring in my ear, and I've heard you, but you don't. I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid what I'm risking if I follow you into the unknown, into the unknown. Into the unknown. Yeay. Luar biasa. Terima kasih Ewa. Terima kasih Cece. Sama-sama. Kapan-kapan mampir lagi ya. Boleh banget dong. Kalau mungkin ditunggu ya untuk Movie Kids Voice 4-nya ya. Sama singlenya Cece nantinya ya. Oke deh. Baik, tuntas sudah ternyata untuk Sobat RRI baca cerita kita ya kali ini bersama juara-juara Movie Kids Voice di podcastnya RRI Ternate. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan nilai-nilai tambah bagi penonton, bagi pendengar. Ini bisa dijadikan motivasi untuk terus berkarya, tidak ragu untuk meraih impian dengan menggali potensi untuk menembus batas menuju cakrawala impian.